kita baca doa belajar dipimpin oleh ketua kelas. Ketua kelas mulai. Siap. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa melalui kepercayaan dan agama masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Oke, baik. Ibu akan absen namanya satu-satu. Ketika ibu panggil, kalian bilang hadir ya, Nak, ya. Oke, yang pertama ada Yasin. Hadir, Bu. Oke, Yasin. Ada Aldi Wijaya. Hadir, Bu. Aprian. Bu. Ardiansyah. Bu. Excel. Bima. Dedi. Hadir, Bu. Diko. Hadir, Bu. Erwin. Hadir, Bu. Fajar. Bu. Farhan. Tirza. Bu. Habibi. Hadir, Bu. Irzi. Hadir, Bu. Jeffrey. Hadir, Bu. Raka Gunawan. Usman. Farizi. Hadir, Bu. Fajar. Hadir, Bu. Sadam. Hadir, Bu. Mahes. Oke, Masyuri. Muhammad Nur. Naufal. Rashid. Naufal Habibi. Rafa. Rafi. Rangga. Raufanka. Reni. Iman. Hadir, Bu. Oke, hadir semua hari ini ya sebelum PKR 2. Oke, nah, sebelum kita mulai pembelajaran, biar lebih semangat, kita mau exhibiting dulu. Oke, jadi mau semuanya berdiri, semuanya berdiri. Oke, berdiri, semuanya berdiri. Oke, kemarin ibu sudah suruh kalian untuk beli pulpen juga ya, udah ada modul juga. Jadi kita exhibiting untuk membakar semangat belajar kita pagi hari ini. Oke, ikuti instruksi dari ibu. Ngerti? Oke. Sekarang ibu mau tangannya di depan. 1, 2, 3. Oke, tangannya ke atas. 1, 2, 3. Oke, tepuk 1, tepuk 2, 3, 4. Tepuk 1, tepuk 2, pulpen. Oke, dapat pulpennya, dapat pulpennya. Dapat. Oke, ikuti lagi instruksi dari ibu. Tangannya ke depan, tangannya ke depan. 1, 2, 3. Oke, tangannya ke atas. 1, 2, 3. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 2, tepuk 1, tepuk 2, 1. Oke, duduk kembali. Oke, oke, sudah siap untuk belajar? Siap untuk belajar? Kita belajar mengenai masuknya Islam di Indonesia. Ya, apa tadi materinya? Iya, masuknya Islam di Indonesia. Kalau ibu bilang masuknya agama Islam ke Indonesia, kira-kira apa yang kalian pikirkan? Apa yang kalian tahu? Ayo, kira-kira. Menurut Jeffrey, Islam masuk ke Indonesia itu abad keberapa, Jeffrey? Abad ke-7. Benar atau salah? Benar atau salah? Iya, benar. Islam masuk ke Indonesia itu sekitar abad ke-7. Ya.
ya, makam Syekh, ya salah satunya adalah Syekh Mahmud, ya di wilayah Aceh, ya makanya ada namanya makam tinggi pada wilayah Aceh. Makamnya yang ada di wilayah Aceh itu tidak seperti makam biasa yang ada di wilayah tempat kita tinggal. Namun yang di Aceh, makam yang ditemukan itu lumayan panjang dan tinggi misalnya. Ya, jadi itu menggambarkan bahwa di masa masuknya Islam, ya, orang-orang yang masuk itu adalah orang-orang yang memiliki keilmuan ataupun keagamaan yang lumayan kuat. Ya. Nah, Islam masuk ke wilayah Nusantara atau Indonesia, ya, itu dilalui melalui jalur laut. Saatnya kamu terbang Jalur laut. It's time to begin the second lesson. Oke, dari jalur laut, cara penyebarannya melalui apa? Melalui? Iya, benar sekali, melalui perdagangan, benar. Ya, melalui perdagangan. Oke, selain perdagangan, apa lagi kira-kira penyebarannya, Nak? Melalui jalur perkawinan. Iya, melalui jalur perkawinan. Oke, selanjutnya kira-kira ada jalur apa lagi, Nak? Jalur iya benar, jalur pendidikan. Oke, setelah itu ada jalur dari mana lagi? Dibantu penyebarannya oleh jalur orang-orang penting, ya, seperti di wilayah Jawa itu namanya ada Wali Songo. Nah, Wali Songo itu diantaranya adalah Sunan Ampel. Apa ada lagi Sunan apa lagi? Sunan Gresik, benar apa lagi? Sunan Kalijaga, benar apa lagi? Sunan apa lagi? Ada Sunan Ampel, Kalijaga, Sunan Gresik, ya kan? Sunan apa lagi? Sunan apa? Sunan Malik Ibrahim. Benar atau salah kira-kira? Ya, tapi dia penyebarannya juga melalui Wali Songo, ya, yang kalian sebutkan tadi benar. Oke, selain dari Wali Songo ada apa lagi kira-kira jalurnya? Ayo, ada jalur apa lagi kira-kira? Jalur seni. Iya, atau keseniannya. Ya, oke. Nah, dari jalur seni ini, nah, Islam itu disebarkan melalui musik. Salah satu musiknya apa? Musik? Iya, musik gamelan. Itu adalah salah satu musik untuk menyebarkan agama Islam. Gimana itu Bu? Kok bisa musik gamelan? Nah, musik gamelan ini itu dimainkan untuk mengundang khalayak atau masyarakat untuk membuat sebuah pertunjukan. Apa kira-kira pertunjukannya? Pertunjukan wayang kulit, benar sekali. Pertunjukan wayang kulit. Ini dia. Ibu punya contohnya. Di depan ini ada wayang kulit, ada wayang golek, ya. Oke. Nah, jadi ya wayang ini salah satu jalur penyebaran agama Islam di Indonesia. Ya, kenapa lewat jalur wayang? Nah, wayang ini bisa dipertunjukkan, bisa ditontonkan kepada masyarakat ramai, sehingga tertarik untuk melihat bahwa Islam masuk itu dengan cara yang indah, dengan cara yang damai, ya. Nah, ini di sini punya wayang cepot dan wayang kulit, ya. Ada wayang cepot dan wayang kulit. Oke, Ibu sekarang mau
Iya gitu ya Mas. Ya. Jadi dari wayang ini sudah bisa dijadikan jalur penyebaran agama Islam di Indonesia. Ya, jadi kalian sebagai generasi muda ya tidak boleh lupa akan budaya Indonesia. Ya, bahkan ya ketika masuknya Islam, cebol, wayang golek, wayang kulit itu jadi salah satu unsur seni atau unsur kebudayaan yang sampai saat ini masih digunakan di wilayah Indonesia. Namun kegiatan ataupun misalkan pertunjukan wayang ini itu sudah sedikit anak muda yang bisa melakukan dan memainkannya. Ya, jadi pesan ibu, kalian sebagai generasi emas Indonesia tidak boleh melupakan tradisi atau kebudayaan yang sudah ada sejak lama, yang sudah tumbuh mulai dari abad ke-7 hingga saat ini. Ya, jadi ada tuh bisa pakai wayang golek ibu, bisa pakai belangkon, pakai sarung, ya kan? Sekarang anak muda itu menganggap bahwa kalau pakai sarung, pakai misalkan baju dati, pakai belangkon itu sudah asing, diketawain dan diejek. Iya kan, benar nggak kira-kira? Iya, dianggap aneh, iya kan? Padahal sebenarnya itu juga merupakan salah satu kebudayaan, ya, salah satu mungkin tradisi Indonesia bermain wayang. Ya, jangan sampai diklaim sama negara luar. Contohnya pakai goreng batik, diklaim sama siapa batik milik siapa? Milik Malaysia, karena sebenarnya batik milik Indonesia. Ya, jadi jangan malu untuk memperkenalkan budaya maupun tradisi ya Indonesia ke luar. Misalkan kalian nanti buat video YouTube ya, kalian bermain wayang, ada si Joseph, ada si Kevin bermain wayang ya kan, buat pergelaran kesenian melalui media wayang kulit ya kan. Nah, jadi materi kita mengenai masuknya Islam di Indonesia ya, itu perkenalkan kepada kalian bahwa wayang itu juga merupakan salah satu penyebaran agama Islam yang sudah ada sejak abad ke-13 sebelum Masehi. Ya, jadi anak ibu tetap cintai Indonesia, tetap cintai produk Indonesia, tetap cintai segala sesuatu yang bau dengan kesenian Indonesia, dan buatlah tradisi dan kebudayaan yang tetap terjaga. Ya, oke? Bisa ya nak? Iya, oke. Jadi minggu depan kita akan buat praktek bermain wayang. Ibu mau nanti kita bagi kelompok. Setelah sudah dibagi kelompoknya, kita akan membuat tema. Ya, temanya itu mengenai masuknya Islam ke Indonesia. Judulnya boleh terserah, boleh bebas.
bebas. Misalkan contoh, ya kan, Nur Islam masuk ke Nusantara, boleh. Cahaya Islam yang masuk ke Nusantara, boleh. Ya, judulnya seperti itu, boleh. Nah, medianya itu media wayang. Ya, kita pakai lagi nanti cepot, nanti Ibu akan bawa wayang kulitnya lebih banyak. Jadi setiap satu orang itu ya memainkan perannya masing-masing dengan wayang kulit, dengan wayang boleh